Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita dengan rahmatnya untuk menuntut ilmu, untuk senantiasa rindu dan suka dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya sebaik-baik cara sampai kapanpun untuk kita belajar ilmu adalah dengan hadir ke majelis ta'lim, yaitu dengan melangkahkan kaki kita ke majelis ta'lim, kemudian kita mendengarkan dan khusyuk bertafakur akan ilmu yang disampaikan. Dan tidak kita pungkiri bahwasanya pada zaman sekarang ilmu sangat mudah didapatkan, bertebaran dimanapun, di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Akan tetapi meskipun begitu, kita tidak mencukupkan untuk hanya belajar via YouTube atau via media sosial saja. Terlebih kalau kita belum banyak memiliki dasar, karena di dalam kita belajar via medsos itu tidak serta-merta kita mengikuti semua. Ketika kita belajar di medsos itu pun butuh dasar, butuh bekal, butuh ilmu, kemudian kita bisa memilah mana yang hendak kita pelajari, mana yang tidak. Maka kita sampaikan, kita nasihatkan kepada siapapun yang menyimak pada malam hari ini, pada saat ini, maka jika kita mengendaki ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita meluangkan waktu untuk hadir ke majelis ta'lim dan kita mengkaji kitab-kitab para ulama secara sistematis. Ini cara terbaik untuk mendapatkan ilmu. Adapun belajar yang sifatnya tematik itu selingan untuk menambah semangat kita, untuk memperbaharui atau mengecas semangat kita di dalam belajar. Adapun cara terbaik supaya kita bisa khusyuk kepada ilmu, bisa memperoleh ilmu, adalah kita dengan mempelajari ilmu secara bertahap, tadarus dari yang mudah sampai menengah sampai yang berikutnya, dan berkesinambungan. Tidak hanya belajar via medsos tapi terpotong-potong, maka ini tidak akan menghasilkan ilmu, hanya lewat begitu saja. Karena ilmu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu itu datangnya dari Allah, ilmu itu nur, akan diberikan Allah kepada orang yang di hatinya ini ada nur, yang hatinya ini bersih, hatinya betul-betul mempersiapkan untuk menerima ilmu tersebut. Jadi ada pengorbanan, ada tindakan, ada niat yang kuat untuk mendapatkan ilmu. Jadi tidak sebagai sampingan, dengan disambi jualan misalkan dia nyetel pengajian. Dengan begitu dia sudah mengatakan saya sudah belajar, saya sudah ngaji. Kalau ngajinya seperti itu dan dia tidak menghiraukan belajar yang sungguh-sungguh, betul-betul hadir ke majelis taklim, maka ini tidak akan menghasilkan ilmu, hanya mendengar saja lewat, nggak ada hasilnya. Apalagi sepotong-potong dia mendengar sambil jualan, sambil melayani orang misalkan, maka dia justru bisa salah paham. Apalagi terlebih tadi kita tidak ada dasar, kita hanya main YouTube, lihat pengajian A, B, C, padahal kita tidak bisa membedakan mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Maka ini sungguh berbahaya. Maka kita sampaikan kepada siapapun yang hadir pada malam hari ini, yang menyimak, ketika ingin belajar ilmu agama, maka belajarlah dengan menghadiri majelis taklim, majelis ilmu yang ada di dekat
Anda semuanya belajar dengan cara tadarus, dengan mempelajari kitab-kitab para ulama, dengan cara bertahap. Nah, insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, masih membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasanya akan adab seseorang yang belajar ilmu agama, bahwasanya hendaknya dia betul-betul yang pertama kali dilakukan adalah membersihkan hatinya dari segala macam bentuk penyakit-penyakit hati dan akhlak-akhlak yang buruk, supaya hatinya bersih dulu. Ini istilah sebagian kaum namanya tahalli, membersihkan jiwanya dulu, dibersihkan dulu, nanti kemudian tahalli, yaitu dihiasi. Setelah bersih dari semua noda, dihiasi dengan berbagai macam ilmu, kemudian akan melahirkan tajalli. Dengan begitu dia akan bisa tajalli, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hatinya yang bersih, kemudian dihiasi dengan ilmu, maka ilmu tersebut akan mendorong dia untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kali kita lakukan, yang terpenting adalah senantiasa mengecek diri kita, niat kita, hati kita, pastikan aman dari noda-noda kesyirikan dan juga akhlak-akhlak yang buruk, sifat-sifat yang tercela. Dan kemudian kemarin kita sampaikan, untuk menghasilkan ilmu tersebut hendaknya kita memutus segala rantai yang bisa menyibukkan kita, yang kemudian tidak menuntut ilmu. Segala hal yang menyibukkan kita, yang kemudian menghalangi kita dari belajar ilmu agama, maka kita putus. Kalau kita menuruti kesibukan yang sifatnya duniawi, ini tidak akan pernah selesai, selalu ada. Maka memang harus memutus, harus menyempatkan untuk belajar agama. Dia sifatnya kesibukan. Dan hal lain yang sifatnya menghalangi kita dari belajar, kita putus. Meskipun itu adalah misalkan kita kerjanya ini, dengan pekerjaan itu kita tidak bisa belajar, nggak ada waktu, maka nggak masalah itu ditinggalkan supaya bisa belajar ilmu agama, dan ini terbaik. Dan kalau dia meninggalkan pekerjaannya itu karena Allah, Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Kaidahnya, kalau siapapun yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti lebih baik. Ya, dia meninggalkan pekerjaannya supaya dia bisa belajar ilmu agama. Segala sesuatu yang dia niatkan untuk Allah dalam ketaatan, insya Allah akan ganti. Itu kaidah. Ya. Terakhir kemarin kita akhiri dengan kisahnya siapa? Kisahnya Abu Bakar Al-Ambari, yang dia ini diberi hadiah seorang budak. Tapi budak ini justru malah apa? Menyibukkan dia dari ilmu. Adanya budak ini, dia pandangannya terpacu pada budak wanita ini, sehingga dia tidak bisa berpikir secara segar. Akhirnya budaknya dijual. Kita lanjutkan. Laqad kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya'khudhu bi rikabi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu wa yaqul hakadha amarna an naf'ala bil ulama. Bahwasanya Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, itu pernah mengambil pijakan pelana tunggangan Zaid bin Zaid, mengambilkan pijakan pelana tunggangannya siapa? Zaid bin Sabit. Ya, intinya melayani Zaid bin Sabit ketika mau mengendarai tunggangannya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, seperti inilah yang telah diperintahkan kepada kami untuk berbuat kepada ulama. Ininya di sini mengabdi pada ulama, yang berbuat baik. Karena di sini akan ada keberkahan tersendiri. Ya, membuat seorang ulama ini rindu kepada kita itu penting. Ya, makanya sebagian orang-orang ini gencar sekali minta doa kepada para kiai, pada para sepuh. Ini selain hakikatnya, kenapa mereka mengajarkan seperti itu? Hakikatnya semata-mata tidak supaya dikabulkan hajatnya, tapi ini di sisi lain dia itu mengharap ridho kiai tersebut. Ini ajaran yang
disampaikan oleh sebagian kaum. Dan memang ini tidak ada masalah, ini bagus karena ini untuk mendapat ridhonya orang baik itu penting, pengaruh dalam kehidupan kita. Ya. Nanti kita akan bahas juga bagaimana sikap kita kepada mereka. Wa mata kemudian mu'alif melanjutkan nasihatnya di sini. Wa mata taqabbaru al-muta'allimu ayastafida min ghairi mawsufin bil taqaddumi fa huwa jahil. Li'anna al-hikmatu dhallatul mu'min. Dhallatul mu'mini aynama wajadaha akhadaha. Li'anna ini ada tanda kurung, makanya al-hikmatu. Mu'alif mengatakan, kapan seseorang muta'alim, orang yang belajar itu menyembuhkan diri, takabbaru, mereka menyembuhkan diri, tidak mau mengambil faedah dari orang yang belum memiliki keterkenalan, ghairi mansufin bitaqaddum, yang tidak memiliki keterkenalan, fa huwa jahil, maka dia ini adalah orang bodoh. Ini nasihat beliau. Maka memang sebagian orang hanya mencukupkan dia belajar mengambil ilmu dari orang-orang yang terkenal. Padahal banyak sekali dari orang-orang alim ini yang tidak terkenal. Kalau kita sendiri yang kita ketahui dari para dai, ulama yang terkenal itu juga terbatas. Kita mungkin nggak sanggup menyebutkan sampai 20, ya kan? Padahal ulama itu jutaan, ribuan, bahkan jutaan kan gitu. Tapi ketika kita disuruh menyebutkan ulama yang terkenal, mungkin nggak sampai 20. Ya. Ini yang mungkin kita sudah tahu. Makanya Pak, di sini nasihat beliau, ya, makalah beliau ini orang yang tidak mau mengambil faedah dari orang yang belum terkenal, ya. Atau misalnya katakanlah dia adalah seorang kiai kampung misalkan, ya, maka dia orang bodoh. Dia orang bodoh. Padahal sebagian kaum itu justru malah dia bangga kalau gurunya itu tidak terkenal, ya. Sampai ada gelar seorang wali yang memang sebagian kaum ini menggelari dia sebagai wali. Itu gelarnya apa? Al-Kitmani, Waliwah Al-Qutbir Robbani Al-Kitmani. Jadi digelari seorang wali kutub yang tersembunyi, malah dibanggakan menjadi sebuah gelar. Jadi wali yang tersembunyi, tidak semua orang ini bisa berguru dengannya, tidak semua orang ini bisa mendapat faedah yang bermanfaat darinya. Ini malah dibanggakan. Ini sebagian kaum. Tapi memang sebagian kaum ada yang justru dia hanya ingin belajar sama orang-orang yang memiliki keterkenalan, ya. Maka ini adalah mu'alif mengatakan bahwa jahil. Kenapa? Li'anal hikmah dhallatul mu'min aynama wajadaha akhadaha. Karena hikmah itu adalah barang hilang dari seorang mukmin, ya. Hikmah itu barang yang hilang dari seorang mukmin. Aynama wajadaha akhadaha, maka dimanapun dia mendapatkannya maka hendaknya mengambilnya. Ini hikmah. Maka seseorang di sini akan nampak dia ini belajar ilmu ini karena Allah atau karena yang lain. Kalau dia belajar karena Allah, ketika dia melihat di situ ada ilmu, ada faedah yang luar biasa, akan diambil. Nah, seperti itu. Ini hakikat kita belajar ilmu. Dan hal itu terkadang susah bagi sebagian orang yang memang hatinya ada masalah seperti itu. Dan sangat mudah bagi orang yang betul-betul yang diharapkan adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyada'a ra'yahu li ra'yi mu'allimihi fa inna khata'al mu'allimi anfa'u lil muta'allim min suwabi nafsihi. Dan beliau melanjutkan, dan hendaknya seorang muta'allim, orang yang belajar thalabul ilmi, itu meninggalkan pendapatnya untuk mengikuti pendapat gurunya, mu'allimnya. Karena kesalahan dari seorang mu'allim itu lebih bermanfaat daripada benarnya seorang muta'allim. Jadi kesalahan dari guru,
misalnya guru ini salah, itu lebih bermanfaat daripada benarnya muta'alim. Di sini ada kelanjutannya, ada penjelasan. Ini dalam masalah pendidikan. Masalah pendidikan, bagaimana seorang mu'alim ini mendidik didikannya. Ini sudah memiliki keilmuan tersendiri, maka dia lebih paham ya, yang kaitannya dengan pendidikan, dengan tarbiyah. Yang muta'alim ini tidak tahu hakikatnya dan tidak bisa mengikuti jalan yang hak, maka ini pendapat seorang guru meskipun tidak sempurna benar, ini lebih baik daripada pendapatnya seorang muta'alim. Karena seorang mu'alim ini dia lebih memiliki cakrawala wawasan yang lebih luas. Seperti itu. Ini dalam hal masalah dalam sebuah lembaga, ini muqarrarnya yang menentukan dari pihak gurunya kan itu. Maka apa? Pendapat seorang murid di sini itu harus mengalah ya. Maka di sini pendapat terbaik adalah pendapat gurunya ketika sudah memilihkan muqarrar yang akan dipelajari di sebuah madrasah. Maka seorang mu'alim hendaknya sudah ngikut saja. Tidak kemudian apa? Enggak, ini bagusnya buku ini ya, gitu. Meskipun itu benar, tapi lebih baik pendapatnya seorang guru gitu. Karena seorang guru ini yang telah memilihkan cara mendidik ini secara kompleks, secara keseluruhan sudah dipikirkan. Adapun pendapat sebagian muta'alim itu hanya sebatas itu saja. Seperti itu kurang lebih. Ini dalam masalah tarbiyah pendidikan. Adapun dalam masalah keilmuan, di sini juga ada keterangan dari hadis sahih riwayat Bukhari fi kitabil ilmi babu man sami'a syai'an faraji'u hatta ya'rifah. Bab tentang orang yang mendengar sesuatu ya, kemudian dia mengulanginya sampai dia betul-betul paham. Anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Bahwasanya Aisyah istri Nabi ketika mendengar sesuatu yang dia ini tidak tahu, maka selalu mengulang-ulangi sampai tahu. Dipahami dulu, ini termasuk di dalam ilmu yang sifatnya ilmiah. Kalau kita nggak tahu, kita mencoba pahami dulu sampai tahu. Kalau mentok nggak tahu, tanya pada ahlul ilmi, tanya pada yang lebih tahu. Itu di dalam masalah keilmuan. Itu di dalam masalah tarbiyah ini serahkan kepada gurunya. Gitu. Biar yang ngatur gurunya. Karena yang lebih paham itu seorang guru ingin mengarahkan dirinya kemana, itu dia yang lebih paham. Baik. Dan kita lanjutkan. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, qala Aliun radhiyallahu an, bahwasanya Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan inna qaumi ammatan wa takhussahu bitahiyyah. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, sesungguhnya hak seorang alim atasmu, hak seorang alim atas kalian, hendaknya engkau mengucapkan salam kepada kaum pada umumnya, secara umum. Engkau mengucapkan salam secara umum kepada semua orang. Kemudian engkau mengkhususkan kepada alim tersebut dengan salam penghormatan yang khusus. Ini adab yang pertama, adab di dalam mengucapkan salam. Pertama kita ucapkan salam kepada umumnya manusia yang ada di situ. Kemudian kita salami secara khusus dalam hal penghormatan, pengkhususan kepada alim tersebut. Ini yang pertama, perkataan Ali. Wa anta jalisa amamahu. Kemudian engkau duduk di depannya, ya, duduk di depannya. Wala tusyiru inda biyatik. Ini termasuk adab. Dan janganlah engkau menunjuk kepada alim tersebut dengan apa ini, tanganmu. Itu nunjuk apa, gurunya gini. Ini tidak beradab, tidak boleh menunjuk, apalagi di dalam majelis masalah. Dan banyak sekali itu ada majelis ta'lim yang kemudian di situ apa, ustadznya ini malah
bukan ditunjuk-tunjuk saja sambil dimaki-maki, nah, tidak beradab. Mau diusirkan itu tunjuk-tunjuk, dimarahi sambil inginnya diberhentikan, itu ada, ini tidak beradab. Wala takmizan nabi ainika, dan juga tidak boleh memberikan isyarat dengan mata, mengedip-ngedipkan, edip-edip pakai isyarat mata, ya kayak temannya ini nggak boleh. Ya tidak beradab maksudnya, tidak berdosa tapi tidak beradab. Dan ini pengaruh, meskipun itu bukanlah sebuah dosa, ya. Ini berpengaruh. Wala tuksiru alaihi soal, jangan memperbanyak pertanyaan, jangan banyak tanya, jangan banyak tanya, apalagi hal-hal yang tidak penting. Ya, bertanya dalam hal yang penting ini justru adalah kuncinya ilmu, karena kunci ilmu itu bertanya. Kalau nggak tahu bertanya. Tapi jangan banyak tanya dalam hal-hal yang tidak penting. Ya, di sini ada tafsir tentunya. Wala tu'inuhu fil jawab, dan jangan membantu gurumu untuk menjawab. Misalkan ada yang tanya, kemudian gurunya ini mau jawab, tiba-tiba nyelonong ikut jawab. Ini tidak beradab. Ya. Jangan ikut jawab, jangan ngomong bareng. Nah, ini termasuk adab-adab yang mana jika ini diperhatikan ini sangat berpengaruh dalam diri kita. Nah, meskipun seorang guru tersebut tidak tahu kalau sedang ada seorang murid yang berusaha melakukan adab-adab ini, nggak sadar gurunya, tapi ini berpengaruh karena itu amalannya dia sudah niat ingin melakukan adab-adab tersebut, ingin diterapkan pada gurunya, meskipun gurunya nggak tahu, ya kan? Ini berpengaruh pada dirinya. Karena dia melakukan itu semata-mata karena Allah, dia mengharapkan ridhonya Allah. Ya. Dan juga tentunya Allah nanti akan mengirimkan sinyal kepada guru tersebut ketika ada murid yang bagus. Ini juga akan ada doa tersendiri, ya ada pengaruh tersendiri seperti itu. Endomnya seorang guru itu menjadi sebuah doa. Maka kalau antum menjadi suatu saat menjadi guru, punya santri, punya murid nih, hati-hati di dalam berkata. Hati-hati di dalam berkata. Ya sebagaimana orang tua itu hati-hati dia berkata-kata kepada anaknya. Ini bisa mujarab. Jangan gampang marah, jangan gampang tersulut emosi. Nah, soalnya kalau sudah marah, ini kadang omongannya tidak terkontrol. Dan ini bisa berpengaruh buruk. Ya, hendaknya seorang guru juga menjaga ini. Dan nanti ada juga disebutkan beberapa adab-adab seorang guru nanti kalau kita jadi guru. Ya. Wala tuliha alaihi idza kusila atau idza kasala. Dan jangan merajuk, jangan merengek protes gitulah. Jangan protes, jangan merengek, jangan merajuk ketika gurumu sedang malas. Ada kalanya seorang guru itu juga malas gitu. Jangan kira ulama-ulama yang tersohor itu enggak punya malas, ya kadang muncul malas. Malas itu manusiawi. Malas itu manusiawi dan dia hanya bisa dihadapi dengan dilawan. Ya. Maka ketika timbul malas, timbul enggak semangat, maka jangan merengek. Ya, jangan protes. Itu termasuk bagian dari adab. Bahkan dulu saya punya seorang guru, ketika dia masuk kelas nggak ngomong apa-apa, masuk assalamualaikum, udah berdiam, nggak ngomong apa-apa sampai jam selesai. 1 jam misalnya nggak ngomong apa-apa. Ya sudah, kita baca sendiri, belajar sendiri, gurunya lihat ini, udah gitu. Dan ini seorang guru terkenal di Indonesia, intinya gitu. Ya, cuman diam ini. Gitu. Dan kita manut saja. Tapi ketika ada pertanyaan, ya kita tanya dan dijawab, cuman gitu aja. Jadi kita jangan merengek ketika ada guru yang sedang tidak sesuai yang kita harapkan itu. Wala turaji'u idza imtana. Jangan membantah ketika beliau menolak. Ya. Jangan membantah. Ini adab. Ya. Karena apa? Karena ini akan memancing kemarahan seorang guru. Kalau guru ini marah, ini bisa nggak baik efeknya gitu. Makanya ketika
ketika nanti jadi guru juga jangan gampang marah di situ. Ini sangat berpengaruh. Intinya gitu, sangat berpengaruh. Makanya sebagian kaum itu sangat takdim sekali sama gurunya, tunduk sekali ya, seolah-olah sampai sandalnya dibawain, gurunya lewat tunduk ini. Itu ya pengennya menghormati kan, pengen takdim, cuman juga kita tidak berlebihan, jangan terlalu dulu ya seperti itu. Tapi tetap yang namanya takdim pada guru itu adalah memang diperintahkan, itu adab dari kalangan para penuntut ilmu, dan termasuk asbab ilmunya bermanfaat itu ada di situ. Betapa banyak orang yang belajar ilmu tapi tidak bermanfaat. Mungkin salah satu di antaranya adalah karena dia kurang takdim pada gurunya, kurang ada hikmah. Maka di sini pentingnya di situ. Ya, yang perlu diperhatikan. Wala ta'khudu bisaubihi indana hantu. Jangan engkau memegang bajunya ketika dia mau bangkit. Nah ini kurang ajar kan. Gurunya mau bangkit, pegang sarungnya, pegang bajunya, ini kurang ajar, tidak boleh. Nah ini ya itu adalah gambarannya secara umum, dan ini bisa digambarkan ya, mungkin memegang tangannya, pokoknya yang sifatnya ini bisa mencelakakan ya, seperti bermain dengan temannya itulah, bercanda itu tidak boleh. Wala ta'khudu bisaubihi dana itu. Wala tusilahu siron, dan jangan engkau menyebarkan rahasianya. Ketika engkau tahu rahasia seorang guru ini, engkau tutupi, jangan engkau sebarkan. Dan menutupi rahasia seorang guru ini lebih agung, lebih penting karena pengaruhnya adalah untuk umat gitu. Dan barang siapa yang dia menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Wala taktabanna inda ahadan, wala taktabanna indahu ahadan. Jangan engkau ngibah, ngerasani orang di depannya, ya di depan gurunya ngomongin orang, ngerasani orang. Ini juga tidak boleh, ini tidak beradab. Ya, wala tatlubanna asratahu. Jangan engkau mencari-cari kesalahan, dicari-cari kesalahan guru. Ini enggak boleh. Koreksi, nanti dibetulkan. Ini tidak boleh, ya mencari-cari kesalahan seorang guru. Karena tidak menutup kemungkinan seorang guru itu punya salah. Ya meskipun dia sudah syah, sudah guru, tetap ada hal-hal yang membuat manusia ini tidak rindu. Karena mencari rindunya manusia ini goyahlah yudrok, la tudrok. Kita ingin semua orang rindu kepada kita, itu enggak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Pasti ada yang rindu, ada yang enggak. Ya, artinya apa? Seorang guru pun, seorang ulama, seorang syekh itu juga punya kesalahan. Ya mungkin sekali dia salah, dan jangan dicari kesalahan-kesalahannya. Bahkan seorang ulama yang kelas dunia terkadang juga punya salah. Terkadang dia baca harfu jar juga tidak dibaca majrur, itu kadang ada, padahal dia sudah ulama tersohor. Apakah kemudian kita salah-salahkan? Padahal itu hanyalah mungkin salah ucap saja. Ada bahkan sekelas ulama dunia itu kadang juga ada kesalahan ketika dia mengucapkan harfu jar itu dibaca tidak majrur, itu intinya. Nah, ini kan kemudian kalau ada orang yang wawasannya rendah, ini kan syahnya bahasa Arab aja masih salah gitu kan. Wah, ini guru sedunia kan gitu. Akhirnya apa? Ya, akhirnya malah mencela. Makanya tidak boleh mencari-cari kesalahan. Wa injalla qabilta ma'diratahu. Jika gurumu ada kesalahan, ya terpeleset, tergelincir dalam sebuah kesalahan, maka engkau maafkan, engkau kasih udur, ya, engkau kasih udur. Dikatakan bahwasanya kalau saudara kita ini punya sesuatu yang tidak kita inginkan, yang bikin kita tidak senang, kasih udur. Bahkan cari udur sampai berapa? Seberapa undurnya? 70 gitu kan. Kita disuruh mencari undurnya, barangkali ini enggak, dia gini nih, barangkali seperti ini, ada undur. Cari sampai banyak. Kalau kita sibuk mencari undurnya dia, kita tidak akan sempat mencela kan itu. Dan ini lebih selamat, ini lebih indah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan ini yang merasakan kita sendiri. Coba dipraktekkan, nanti yang merasakan itu kita sendiri, bukan orang lain. Kalau ingin indah hatinya ya seperti itu, kalau enggak ya serah-serahan gitu. Ini pilihan. Ini
caranya seperti itu, dan ini ternyata lebih indah. Kita cari undur, bukan artinya kalau di lembaga ada yang melanggar terus kita kasih undur, kita biarkan, ya enggak seperti itu. Mungkin secara hati kita mungkin ya berlapang dada, cuman konsekuensi tetap ada kan gitu. Konsekuensi tetap ada. Dan ini prakteknya pada intinya adalah ketika nanti kita sudah mempraktekkan kepada kaum muslimin pada umumnya, ketika ada sesuatu kita kasih undur. Wala taqulanna lahu, dan jangan kau katakan kepadanya, sami itu fulanan yaqulu kanda wala ana fulanan yaqulu khilafaka. Dan juga jangan kita mengatakan kepada guru kita, pada syekh siapapun yang dia ini adalah seorang syekh, ya, jangan kau mengatakan saya mendengar fulan mengatakan begini, saya mendengar Ustadz fulan, syekh fulan ini mengatakan seperti ini. Itu tidak boleh. Dan juga tidak boleh mengatakan saya ini mendengar syekh fulan ini mengatakan yang menyelisih ucapanmu, ya. Bagaimana Anda mengatakan ini? Saya mendengar Ustadz fulan itu mengatakan seperti ini, kok tidak sama, kok ucapanmu beda dengan Ustadz fulan. Nah, ini tidak boleh, ini tidak beradab. Bahkan kita sering sekali mendengar dari para jamaah itu yang kajian-kajian tabligh akbar, itu dia bertanya seperti itu, Ustaz, saya itu mendengar pendapat Ustaz itu seperti ini, tidak sama seperti yang antum sampaikan. Ini bagaimana? Ini tidak beradab. Dan ini padahal mereka ini sudah ngaji bertahun-tahun, tapi adab yang seperti ini dia tidak paham. Nah, ini sering di YouTube tuh banyak ketika ada sesi pertanyaan, itu dia tanyanya seperti itu. Ini ada Syekh Fulan itu mengatakan seperti ini tidak sama dengan pendapat Anda. Nah, ini bagaimana? Ini tidak boleh, ini tidak beradab, tidak selayaknya. Nah, maka coba kalau ingin tahu rasanya, engkau posisikan seolah-olah engkau adalah guru yang ditanya seperti itu, maka akan merasakan bagaimana yang dirasakan. Maka ini bukan adab ya, yang baik. Wala tasifana idahu aliman, dan juga jangan engkau menceritakan, mensifatkan seorang alim yang lain di depannya. Ini tidak ada. Intinya kita menjaga perasaan si alim tersebut. Ini penting sekali. Jangan sampai seorang alim ini ada sesuatu yang tidak baik yang diarahkan kepada kita, ini tidak baik hasilnya. Wala tu'rid min tulisi suhbati, dan jangan bosan engkau menjadi muridnya meskipun waktu yang lama. Nah, pokoknya setiap itu adalah ilmu, engkau yang dipandang adalah ilmu tersebut berfaedah, bermanfaat, maka ambillah dan jangan bosan dengan ilmu tersebut. Wala tarfa' nafsaka an hikmatihi, dan jangan menolak ya untuk kemudian engkau berkhidmah kepadanya. Setiap ada kesempatan berkhidmah, membantu, maka lakukanlah. Wa idza aradat lahu hajatun sabat qaum ilaiha, ya. Dan jika seorang alim tersebut punya hajat, ya, hendaknya engkau mendahulinya. Jangan sampai didahului oleh seorang kaum. Jika ada alim tersebut punya hajat, engkau bantu dia, dahului sebelum orang-orang lain membantunya. Wa in fa inna ma huwa bi manzilatin nakhlah tundaru mata yasqutu 'alaika min hasyai, karena seorang alim itu adalah ibarat pohon kurma yang ditunggu kapan sesuatu dari pohon kurma itu jatuh kepadamu. Jadi seorang alim ibarat pohon kurma yang ditunggu bagian dari pohon kurma tersebut jatuh kepadamu. Terkadang ilmu tersebut tidak hadir di majelis, terkadang hadir di sesuatu yang sifatnya bukan majelis ilmu, mungkin dari sikap dia, dari kelakuan dia, dan kita bisa mengambil. Atau mungkin di luar majelis ilmu, kemudian alim tersebut melontarkan perkataan yang singkat padat tapi sangat berbobot, sangat bermanfaat untuk kehidupan antum ke depannya. Meskipun hanya beberapa saat, tapi itu ucapannya sangat dikenang. Itulah yang dimaksud yang ditunggu. Itu termasuk bagian dari ilmu. Terkadang ilmu itu hanya beberapa kalimat, kalau ditulis enggak sampai satu paragraf, tapi itu yang nanti akan merubah hidupnya. Itulah yang dimaksud, itulah yang ditunggu. Nah, itulah yang diantara yang kita harapkan juga, selain ilmu-ilmu yang sifatnya diterangkan di majelis ini. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.